Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita bersyukur bisa bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan. Dan minggu ini kita akan sampai kepada pembahasan berita ke-8, kristalisasi kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Khususnya berita ke-8 ini berbicara mengenai makna intrinsik Gideon sebagai pejuang Allah yang berani. Sebelum saya memasuki berita ini, ada sebuah ayat di dalam Hakim-Hakim pasal 5. Semoga kita masih ingat pembahasan kita minggu lalu mengenai Deborah. Di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31, di sana dikatakan, demikian akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ternyata setelah masa 40 tahun Deborah, bangsa Israel dalam kondisi aman, dan setelah itu mereka mulai menghadapi sebuah masalah. Nah, di sini kita akan melihat ketika bangsa Israel jatuh ke dalam pelanggaran dosa yang mengecewakan hati Allah, maka Allah akan membangkitkan seorang hakim untuk memulihkan bangsa Israel. Dan siklus itu demikian berulang sehingga bangsa Israel bertobat, jatuh kembali, Tuhan bangkitkan hakim, bertobat kembali, jatuh kembali, sampai 7 kali demikian siklusnya. Dan kita boleh melihat khususnya dalam pembahasan minggu ini Tuhan membangkitkan seorang Gideon. Mari kita akan melihat berita ini. Latar belakangnya adalah dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Setelah 40 tahun pemerintahan Hakim Deborah, di sana orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Lihatlah saudari, bahwa siklus kejatuhan orang Israel terus berulang. Bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh semoga melalui perkara ini Tuhan menerangi kita sekali lagi betapa kita adalah orang-orang yang perlu kasih karunia. Melalui kasih karunia Tuhan, Tuhan membangkitkan Gideon. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12, di sana dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, yaitu kepada Gideon ya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di dalam ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Puji Tuhan. Dari sini kita boleh melihat Tuhan membangkitkan Gideon untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari cengkraman orang Midian. Oleh karena itu kita boleh melihat bahwa Gideon dibangkitkan oleh Allah sebagai pejuangnya yang berani dan diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Israel dari penindasan bangsa Midian. Kita melihat perkara ini, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan membangkitkan seorang pejuangnya yang berani, diutus untuk menyelamatkan umat Allah dari segala penindasan. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita melihat makna intrinsik keberhasilan Gideon. Ada 4 hal yang kita perlu perhatikan bagaimana Gideon berhasil menerima amanat ini dan mengerjakan dengan baik. Yang pertama, saudara-saudari, poin A, bahwa Gideon dengan teliti mendengarkan firman Allah. Sesuatu yang jarang di antara bangsa Israel pada waktu itu. Saudara-saudari, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Dia bahwa Allah kita adalah Allah yang berbicara. Pembicaraannya itu boleh menjadi suatu dorongan, konfirmasi bagi kita. Oleh karena itu, ketika Allah berbicara, kita perlu mendengarkan, bahkan mendengarkan dengan teliti firman Allah. Saudara-saudari,
Melalui pendengaran inilah menjadikan di dalam hati kita nampak suatu perkara. Pendengaran ini menjadi sebuah visi yang mengendalikan hidup kita. Bayangkan saudara-saudari, di waktu itu mendengar firman Allah dengan teliti adalah sesuatu yang jarang di antara bangsa Israel pada waktu itu. Bukankah satu hal yang kasihan? Oleh karena itu, melalui perkara ini, sungguh kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita mempersembahkan telinga kita, bukan telinga yang sekedar terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, tetapi telinga kita adalah telinga untuk mendengar dengan teliti firman Tuhan. Puji Tuhan, semakin kita teliti dalam mendengarkan firman Tuhan, maka amen, visi yang kita lihat akan semakin detail, semakin jelas tertampak oleh kita. Itulah sebabnya kita perlu memiliki telinga yang terbuka, telinga yang disunat, dibasuh dan diurapi untuk mendengarkan perkataan Roh itu. Puji Tuhan. Dan hari ini, amen, Dia di dalam Roh berbicara kepada kita. Oleh karena itu kita perlu baik-baik memperhatikan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu adalah faktor pertama keberhasilan Gideon. Yang kedua, Gideon menaati perkataan Allah dan melaksanakannya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hampir dorongan bagi anak-anak Tuhan saat ini adalah menaati firman Tuhan dan melaksanakannya. Tetapi saudara-saudari, kita perlu nampak bahwa dalam perkara menaati perkataan Allah, kita perlu penuh dengan roh di dalam kita. Karena di dalam kita ada hayat Allah yang taat dalam segala ketundukan Kristus. Hal ini membawa kita maju di dalam Tuhan, membawa kita semakin diteguhkan atas perkataan Tuhan. Puji Tuhan, kita perlu datang kepada Dia. Kita perlu terbuka kepada perkataan Allah. Dan perkataan Allah menjadi hembusan bagi kita. Setiap kali kita datang kepada perkataan Allah, saudara-saudari, kita jangan terkecoh untuk segera kepada pelaksanaan praktisnya. Tetapi kita perlu menikmati perkataan Allah yang menjadi hembusan bagi kita. Kita perlu membuka roh kita terhadap perkataan Allah. Dia menghembus, kita menghirup. Itulah yang kita nikmati. Semakin Dia menghembuskan melalui firman-Nya, semakin kita menghirup firman Allah. Semakin kita hirup, semakin menjadi satu dorongan bagi kita di batin kita. Dan dengan demikian, amen, kita melaksanakan firman Tuhan itu bukan dengan daging kita, bukan dengan tuntutan atas diri kita yang membuat tertekan, tetapi karena hembusan Allah menjadi tenaga di dalam kita. Semakin Dia menghembuskan, semakin kita menghirup, semakin kita disegarkan, semakin kita dipuaskan dan ada tenaga untuk melaksanakan firman Allah. Karena itu, syukur kepada Tuhan, kita perlu menjadi orang yang vital. Amin. Yaitu adalah orang yang aktif dan hidup dipenuhi oleh roh itu. Di dalam batin kita, kita boleh datang pada Tuhan. Setiap kali kita berjumpa pada firman, haleluya, kita menikmatinya. Kita buka kepada Tuhan, mohon Tuhan menerangi kita, berbicara secara pribadi di atas kita, menjadi satu dorongan supply bagi kita, dan kita membuka roh kita, haleluya, saudara-saudari, maka kita boleh menaati perkataan Allah dan melaksanakannya. Poin yang ketiga, saudara-saudari, ya, Gideon merobohkan mezbah Baal dan memotong tiang Asyera. Apa yang dia kerjakan ini, apa yang Gideon kerjakan ini menjamah hati Allah, karena Allah membenci berhala-berhala. Saudara-saudari, amin. Kita boleh melihat bahwa kunci Gideon mampu merobohkan mezbah Baal dan memotong tiang Asyera, yang mana ini adalah kepunyaan ayahnya. Itu suatu resiko yang sangat besar. Namun syukur kepada Allah, Allah tidak memaksa kita dengan kekuatan kita untuk melaksanakan hal itu,
Tetapi ketika seseorang itu dipenuhi oleh Allah, ketika seseorang penuh dengan sukacita Roh Kudus, sukacita inilah yang memberi tenaga, kekuatan kepada Gideon untuk merobohkan mezbah Baal dan memotong tiang Asyera. Saudara-saudari, amen. Hari ini Allah ingin bersatu dengan kita, merobohkan setiap mezbah Baal dan tiang Asyera kita. Segala berhala apapun di dalam kita yang kita kasihi melebihi daripada Tuhan dan menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah berhala. Saudara-saudari, kita perlu mengecek di dalam hidup kita masing-masing. Siapa yang paling kita kasihi? Adakah hal tersebut menggantikan Tuhan di dalam hati kita? Oh, kita perlu bersama-sama bertobat, datang pada Allah. Kita perlu kembali kepada Allah. Kita boleh mengatakan dengan sederhana, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Saudara-saudari, semakin kita mengatakan mengasihi Tuhan, kasih Tuhan akan memenuhi kita. Kasih Tuhan akan meluap melalui kita. Ketika dia memenuhi dan keluapan ini keluar, terekspresikan melalui kita, maka saudara-saudari, segala perkataannya, amen, menjadi tenaga dan dorongan. Dan akhirnya, amen, perkara melaksanakan perkataan Tuhan bukanlah sesuatu hal yang memberatkan, tetapi penuh dengan sukacita dan kemuliaan. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, semoga kita perlu datang pada Tuhan dan di dalam sorotan terang Tuhan, kita boleh memeriksa apa yang paling kita kasihi. Adakah hal-hal yang menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita? Kiranya saudara-saudari, amen, kita semua adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan dalam tempat yang utama dan yang pertama di dalam kita. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan, dan Dia adalah Raja kita. Biarlah Dia sepenuhnya menduduki kita. Ketika kita mampu melaksanakan hal ini, ya, bersatu dengan Dia dalam roh, merobohkan semua berhala, saudara-saudara, tindakan kita itu berkenan di hati Allah. Tindakan kita berkenan di hati Allah. Namun saudara-saudari, kita perlu 2 poin di atasnya: mendengarkan dengan teliti, menaati perkataan Allah, dan melaksanakannya. Dengan demikian kita punya kekuatan merobohkan mezbah Baal dan memotong tiang Asyera. Poin yang kedua, saudara-saudari, ya, Gideon mengorbankan hubungannya dengan ayahnya dan kenikmatannya dari masyarakat untuk mengikuti Yehova. Menuntut dia mengorbankan kepentingannya pribadi, dan pengorbanannya adalah faktor kuat keberhasilannya. Puji Tuhan, kalau tadi poin C adalah tindakan untuk merobohkan berhala, memotong berhala-berhala, menghancurkan berhala. Poin D lebih maju lagi, mengorbankan hubungannya dengan ayahnya dan kenikmatannya dari masyarakat. Gideon mempertaruhkan keselamatan pribadinya. Dia sebenarnya bisa dikeluarkan dari keanggotaan keluarga oleh ayahnya. Dia sebenarnya layak dibunuh oleh masyarakat, yang mana masyarakat waktu itu menyembah berhala. Dengan segala resiko ini, dia mengorbankan, mempertaruhkan nyawanya. Saudara-saudari, tindakan ini bukan untuk diikuti secara luaran, tetapi betul-betul kita mengapresiasi kepenuhan Allah di batin, mengalami kepenuhan dan keluapan hayat Allah di dalam kita. Ketika kita mengalami hal ini, puji Tuhan, punya kuasa ekonomikal, tidak hanya untuk merobohkan berhala, tetapi juga memutuskan hubungan alamiahnya. Saudara-saudari, perkara ini teramat indah. Inilah makna intrinsik keberhasilan Gideon. Saudara-saudari, karena itu kita perlu terbuka kepada Dia. Kita perlu, amen, semakin menengadah kepada Allah kita dan dipenuhi oleh Dia. Amen. Mau demikian, kita perlu baik-baik mendengarkan firman Allah.
Nah, ini adalah kesimpulan dari keberhasilan Gideon ya. Di sini dikatakan pada Gideon kita memiliki gambaran seorang manusia yang hidup dalam kesatuan dengan Allah. Seorang manusia Allah untuk menggenapi firman Allah dan untuk melaksanakan ekonomi Allah. Semoga saudara-saudari, kerinduan kita semua adalah menjadi Gideon-Gideon hari ini, amen, menjadi seorang pahlawan Allah yang berani. Puji Tuhan, namun keberanian kita adalah berdasarkan kepenuhan kasih karunia Allah. Amen. Karena itu saudara-saudari, amen, kita menjadi manusia-manusia Allah hari ini adalah untuk menggenapi firman Allah. Amen. Namun saudara-saudari, kita perlu melihat lebih lanjut poin berikutnya, yaitu bagaimana pemilihan para pemenang. Nah, saudara-saudari, syukur kepada Tuhan, hari ini Allah memilih para pemenangnya. Nah, untuk menjadi seorang pemenang ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengenal ego, menyadari diri kita adalah yang paling kecil. Saudara-saudari, tidak ada bagiannya jika seseorang tinggi hati atau sombong, merasa diri lebih baik. Justru ketika kita menyadari bahwa ego ini harus disangkal, diri ini buruk adanya, sangat lemah. Kalau bukan tangan kasih karunia Tuhan yang menopang aku bukanlah apa-apa. Saudara, ketika kita menyadari perkara itulah sangat baik di pandangan Allah. Kita harus mengenal bahwa diri kita ini penuh dengan ego. Ya, di aspek yang positif, poin nomor 2, kita harus melihat visi surgawi. Apa yang kita lihat? Yaitu kita melihat Kristus sebagai sentralitas dan universalitas dalam ekonomi kekal Allah. Kita perlu melihat Kristus adalah yang utama dalam segala sesuatu. Saudara-saudari, melihat diri tidak ada harapannya. Melihat diri penuh dengan daging, ego, tidak ada yang baik. Tetapi ketika mata kita melihat Kristus, melihat visi surgawi, saudara-saudari, penuh dengan sukacita dan harapan. Oleh karena itu, saudara-saudari, amen, mau menjadi seorang pemenang, perlu melihat visi. Amen. Poin nomor 3, saudara-saudari, ketika kita setelah melihat visi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Allah. Ya, poin nomor 3 adalah kita harus mempersembahkan diri kepada Allah sebagai kurban yang hidup, menurut kehendaknya yang baik, menyenangkan dan sempurna untuk memiliki realitas dan kehidupan tubuh Kristus. Saudara-saudari, kita perlu mohon rahmat Tuhan. Kita perlu mempersembahkan diri kita sekali lagi. Tuhan, bahwa aku adalah milik-Mu. Saudara-saudari, perkara mempersembahkan diri kepada Allah adalah menyatakan bahwa bukan aku melainkan Kristus. Artinya kita menyatakan bahwa diriku adalah mutlak milik Kristus. Aku tidak ada bagiannya atas diriku sendiri. Kenapa? Karena Kristus adalah yang empunya. Dia adalah Allah yang memiliki aku. Dan karena Dia telah memiliki aku, maka aku mempersembahkan diri sekali lagi kepada Allah. Haleluya atas perkara ini. Mempersembahkan diri untuk apa? Poin nomor 4 adalah menjadi orang yang mendengar dan menjawab panggilan Tuhan. Ya, dalam Wahyu pasal 2 dan 3, panggilan dalam kondisi gereja yang merosot, Allah memanggil para pemenang. Saudara-saudari yang terkasih, amen. Kita perlu mendengar perkataan Tuhan. Tadi sudah banyak dibahas di bagian sebelumnya ya. Perlu mendengar dengan teliti. Kita perlu mendengar dan menjawab, meresponi panggilan Tuhan. Untuk hal ini, saudara-saudari, kita perlu memiliki pertimbangan yang matang. Kita perlu memiliki resolusi yang besar di hadapan Tuhan dalam menjawab panggilan Tuhan. Saudara-saudari, sungguh diberkatilah orang-orang yang demikian, mendengar dan menjawab panggilan Tuhan. Saudara-saudari, baiklah ketika kita menjawab panggilan Tuhan, kita menjawabnya itu dengan segenap kesadaran diri kita. Dan kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang memanggil. Allah yang memanggil kita semua. Dan hari ini kita semua yang telah menerima panggilannya, baiklah kita boleh meresponi
panggilan Tuhan. Bagaimana merespon? Poin nomor 5 adalah yaitu merobohkan berhala-berhala dalam hati kita ya, di aspek yang negatif. Kita merobohkan segala berhala-berhala dalam hati kita. Saudara-saudari, hal-hal selain Kristus perlu terus dibakar habis, dibereskan, ditanggulangi sampai tuntas. Di aspek yang negatif, respon atas panggilan Tuhan ini adalah merobohkan semua berhala. Tetapi di aspek yang positif, respon kita adalah apa? Yaitu mengambil Kristus sebagai kepuasan kita. Hari demi hari dipenuhi dengan Kristus. Dan kita mengizinkan Dia memiliki tempat yang pertama dalam segala sesuatu kita. Saudara-saudari, dengan demikian, amen, kita nampak kalau hari demi hari kita mengenal 5 poin ini, saudara-saudari, kita ada harapan menjadi seorang pemenang. Amen. Seorang pemenang pun perlu melewati seleksi ya. Seleksi yang pertama, ada 2 hal, yaitu adalah mereka yang gugur. Mereka yang gugur karena mereka ingin memuliakan diri sendiri. Di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2, di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Median ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudari, mungkin kita berkata bahwa mana mungkin orang Israel mengatakan hal ini? Bukankah Allah yang memimpin mereka dalam mengalahkan penduduk asli tanah Kanaan, salah satunya adalah orang Midian ya. Saudara-saudari, jangan lupa bahwa seringkali bangsa Israel itu adalah bangsa yang lupa akan kondisinya sendiri. Semoga kita masih ingat. Dari Deborah mengalami kondisi yang aman 40 tahun dan kemudian dia lupa apa yang terjadi 40 tahun sebelumnya dan akhirnya jatuh lagi ke dalam dosa dan dia menyakiti hati Allah. Saudara-saudari, artinya ada kemungkinan orang-orang itu memegahkan diri terhadap Tuhan, berkata bahwa tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, saudara-saudari, amen, kita perlu menanggulangi diri kita. Kita perlu sadar bahwa semuanya ini adalah karena Tuhan. Namun, saudara-saudari, orang yang gagal adalah orang yang ingin memuliakan diri sendiri. Berpikir bahwa tangannya berguna untuk Tuhan. Berpikir bahwa dirinya ini bermanfaat untuk Tuhan. Tangannya ini sendiri yang mengerjakan apa yang dia perlukan. Lupa bahwa Tuhan itulah yang sebenarnya yang mengerjakan. Semoga Tuhan menerangi kita. Poin yang kedua adalah mereka yang takut dan khawatir dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3. Di sana dikatakan, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Nah, saudara-saudari, mau jadi pemenang? Amen. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, tantangan besar menanti di depan kita. Kesulitan ada di depan kita. Tetapi saudara-saudari, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Amen. Semoga di aspek yang lain kita semakin disadarkan bahwa keberanian, kasih karunia itu adalah dari Allah, bukan keberanian dari diri sendiri. Itulah sebabnya kita perlu terus datang kepada Tuhan, kita terus terbuka kepada Tuhan. Tantangan, kesulitan ada di depan kita, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Saudara-saudari, amen. Hal ini sangat praktis dan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, saudara-saudari, mari jangan putus harapan. Harapan kita hanya kepada Dia. Seleksi, kita masuk ke seleksi yang kedua. Seleksi yang kedua ditentukan oleh bagaimana orang-orang itu minum.
Hanya mereka yang minum dengan mengambil air di tangan mereka ke mulut mereka dipilih oleh Allah karena mereka adalah orang-orang yang menyangkal diri. Nomor satu, mereka yang berkesempatan untuk menuruti diri mereka sendiri tetapi tidak akan melakukannya adalah orang-orang yang menyangkal diri yang telah ditanggulangi oleh salib, mengorbankan perhentian dan kenyamanan pribadi mereka bagi kepentingan tujuan Allah pada hari peperangannya. Saudara-saudari, banyak orang berkata bahwa ketika 300 orang minum ya setelah melewati seleksi yang pertama dan masuk seleksi yang kedua, dan hanya akhirnya didapatilah 300 orang itu ya. Ke 300 orang itu adalah mereka yang minum itu menggunakan mulut mereka, menggunakan tangan mereka, dan air itu didekatkan ke mulut dan dia minum dari air yang dibawa oleh mulutnya. Nah, saudara-saudari, hal ini adalah hal yang sepele. Kalau kita melihat gambarannya, mereka itu adalah pasukan yang berperang. Tentu kehidupan mereka keras, penghidupan mereka itu penuh dengan sesuatu yang kasar gitu ya. Dan mereka itu minum itu turun gunung ya, turun gunung bukan hiking ya, bukan seperti jalan-jalan santai ya, tetapi mereka itu berjalan seperti pasukan. Dan ketika mereka ketemu air itu, wah, mereka betul-betul ingin dipuaskan oleh air itu. Namun saudara-saudari, ada satu hal yang menarik, yaitu adalah bagaimana ketika ada kesempatan untuk menuruti diri sendiri, yaitu ingin segera minum tetapi tidak melakukannya, adalah hal yang wajar. Mereka turun dari pegunungan, turun ke sungai, dan mereka langsung dengan mulutnya minum dari aliran air yang mengalir. Karena mereka lelah, mereka haus, dan mereka perlu minum. Ya, itu adalah keperluan mereka. Tetapi saudara-saudari, seleksi yang kedua ini adalah bagi mereka yang berkesempatan untuk menuruti diri mereka sendiri tetapi tidak akan melakukannya. Orang-orang yang minum dengan tangan yang terangkat ini ya adalah orang-orang yang menyangkal diri mereka sendiri, menyangkal diri, dan mereka telah ditanggulangi oleh salib. Saudara-saudari, meskipun mereka dalam kondisi haus, mereka dalam posisi yang tepat, mereka mengambil air. Ya, mereka haus, tapi mereka tidak tergesa-gesa, mereka menyangkal dirinya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari. Semoga kita memiliki satu pandangan yang indah ya, bahwa hari ini sebagai seorang pemenang kita perlu, menanggalkan, menyangkal diri sendiri, perlu penanggulangan salib. Nah, mengorbankan perhentian kita, kenyamanan pribadi kita bagi kepentingan tujuan Allah pada hari peperangannya. Saudara-saudari, kita perlu melihat perkara ini dan kita datang pada Tuhan. Perkara ini bukan perkara satu malam jadi. Saudara-saudari, bicara mengenai hal yang sepele, yaitu mengenai minum atau cara mereka minum, itu dibangun dari kehidupan sehari-hari. Kalau sehari-harinya terbiasa tidak ada pengekangan, kalau sehari-harinya tidak pernah ada latihan penyangkalan diri, maka saudara-saudari, ketika orang melewati seleksi yang kedua ini gagal. Karena itu baiklah kita membangun satu kehidupan kita hari demi hari, suatu kehidupan yang bagaimana? Satu kehidupan yang menyangkal diri sendiri. Perlu terus di bawah penanggulangan salib. Saudara-saudari, orang yang demikian adalah orang yang berkualifikasi bagi kepentingan tujuan Allah untuk mengalahkan musuhnya. Poin yang berikutnya adalah para pemenang itu adalah mutlak bagi kemuliaan Allah dan tidak takut apapun selain takut menyakiti hati Tuhan dan kehilangan hadiratnya. Mereka mengizinkan salib menanggulangi ego. Saudara-saudari, perkara penanggulangan ini
sesuatu yang sangat-sangat tidak enak, sangat-sangat tidak enak. Salib bukan sesuatu untuk dibicarakan. Semakin Anda membicarakan, semakin banyak salah paham yang terjadi. Salib adalah sesuatu yang bersifat individu. Namun saudara-saudari, untuk menghadapi hal ini, sungguh-sungguh kita perlu kasih karunia Allah. Kita perlu sadar dalam mengalami pengalaman salib ini, seberapa mutlak kita bagi kemuliaan Allah, itu sangat menentukan. Semakin kita mutlak bagi kemuliaan Allah, amen, dan tidak takut apapun selain takut menyakiti hati Tuhan, maka saudara-saudari, amen, orang yang demikian ini adalah seorang pemenang. Meskipun ada perkara yang tidak mengenakan, ada perkara sulit dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam penghidupan gereja, dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Saudara-saudari, amen, kita perlu belajar tidak takut apapun selain takut menyakiti hati Tuhan dan takut kehilangan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya semakin kita terbuka kepada Tuhan, semakin kita mengenal Dia, semakin kemuliaan Allah menduduki hati kita. Wah, orang yang demikian diberkatilah. Amin. Perkara apapun tidak menjadi soal. Kiranya kemuliaan Allah semakin hari semakin menawan kita. Ketika kemuliaan Allah menawan kita, maka kita boleh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan dan kemuliaan, tidak takut apapun. Hanya takut satu hal, takut menyakiti hati Tuhan. Dan semoga saudara-saudari, penghidupan kita adalah penghidupan yang tidak menyakiti hati Tuhan. Dan hari demi hari bahkan kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Amen. Mau di dalam hadirat Tuhan, nggak ada jalan yang lain. Ego ini harus ditanggulangi. Diri, kesenangan diri, preferensi ditanggulangi. Amen. Terakhir, perkara pemilihan para pemenang ini adalah mereka bukan individu-individu, tetapi mereka dijadikan satu tubuh. Nah, Gideon dan orang-orangnya bergerak dan bertindak bersama dengan sehati sebagai satu orang, menandakan keesaan dalam roh dan hidup di dalam tubuh dibaurkan bersama dalam kebangkitan menjadi satu roti yang menandakan gereja. Puji Tuhan, dan hari ini kita tidak bertindak sendirian. Saudara-saudari, kita boleh dibaurkan, amin, sebagai satu roti, amin, yang bergerak dan bertindak bersama dengan sehati. Puji Tuhan, meskipun kita bergerak dan bertindak bersama, tetapi adalah suatu pergerakan sebagai satu orang. Ya, inilah di dalam penghidupan gereja, kita boleh bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Puji Tuhan. Dan kita tidak sendirian, kita bersama-sama dengan saudara-saudari yang lain. Karena itu, poin berikutnya, karena kita menerima belas kasihan Allah untuk melayani dan hidup dalam realitas ekonomi kekal Allah, kita tidak tawar hati. Mungkin berjerih lelah sampai kelelahan. Tetapi jerih lelah kita adalah menurut operasi Allah yang beroperasi di dalam kita dalam kuasa. Puji Tuhan. Kita boleh melihat hal ini dalam penghidupan sehari-hari, penghidupan gereja, dalam melayani saudara-saudari. Mungkin lelah, mungkin tawar hati, tetapi jangan berhenti. Justru semakin kita berjerih lelah sampai kelelahan. Saudara-saudari, tenaga kita itu adalah karena operasi Allah yang ada di dalam kita. Puji Tuhan, ya hari ini menjadi roh yang diintensifkan 7 kali ganda di dalam kita, sehingga meskipun ada kesulitan, amen, Dia terus beroperasi di dalam kita. Haleluya. Poin berikutnya adalah poin yang negatif, dan kita harus melihat hal ini, saudara-saudari, yaitu kita harus melihat makna intrinsik dari rahasia kegagalan Gideon. Apa rahasia kegagalan Gideon? Yang pertama, Gideon tidak baik hati. Dia membunuh orang-orang desa yang tidak mendukung dia. Nah, saudara-saudari, sebagai seorang pejuang keras di luar, tetapi dalam hati seharusnya baik. Namun Gideon tidak baik hati. Ada orang yang tidak mendukung dia, dia bunuh orang-orang desa itu. Saudara, ini tidak tepat, melanggar perintah Allah yang keenam.
Lalu kemudian Gideon melampiaskan hawa nafsu daging. Dia tidak melaksanakan pembatasan apapun atas hawa nafsu dagingnya. Dia melanggar perintah Allah yang ketujuh. Saudara-saudari, terhadap poin nomor 2 ini betul-betul kita perlu kasih karunia Tuhan menolong kita. Dari apa? Dari perkara daging. Justru kegagalan Gideon ini, saudara-saudari ya, sangat fatal. Ya, Gideon melampiaskan hawa nafsu dagingnya. Di sana di dalam kitab Hakim, Gideon memiliki 70 anak. Saudara-saudari, khususnya para saudari yang sudah menikah, bisa dibayangkan bagaimana punya 70 anak dari satu perempuan ya, kayaknya sulit ya. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita belum melihat bahwa ternyata Gideon itu tidak bisa mengekang, tidak mempunyai batasan, mengendalikan hawa nafsu dagingnya. Wah, saudara-saudari, semoga Tuhan menyelamatkan kita dari perkara ini. Ya, perkara melampiaskan hawa nafsu daging. Oh, saudara-saudari, kiranya Tuhan membasuh kita hari demi hari, membereskan kita ya, dari hawa nafsu daging. Oleh karena itu kita perlu berjaga-jaga di dalam roh. Semoga kita juga diingatkan kisah mengenai seorang raja yang pada satu sore berjalan di atas bumbungan, ya, yang adalah Raja Daud. Ketika prajurit semua berperang, dia berjalan di atas istananya dan melihat seorang perempuan yang mandi. Di sanalah terjadinya perbuatan zina. Nah, saudara-saudari, kita perlu betul-betul mengekang hawa nafsu daging kita. Tidak boleh kendor sedikit pun. Kita tidak bisa membiarkan ya perkara yang sepele ya. Saya ambil contoh saudara dengan saudari dalam satu ruangan tertutup ya, dalam satu ruangan tertutup, tidak bisa orang lain lihat. Hati-hati. Saudara, kadang-kadang ada hal yang kecil yang kita anggap hal itu sepele, terlalu ketat. Tidak, saudara, karena kita tidak tahu seberapa jahat nafsu daging kita. Oleh karena itu kita betul-betul perlu ada pembatasan yang ketat atas perkara hawa nafsu daging. Amin. Saudara, semoga Tuhan menerangi kita di aspek yang ini ya. Betul-betul dia berbicara dengan kuat. Kita tidak bisa mengatakan, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah sekian lama ikut Tuhan, dan saya sudah melayani sekian lama. Saya nggak ada pernah mikir seperti itu. Saudara-saudari, amin. Kita perlu adanya pembatasan, meskipun hal itu terlihat remeh, kecil, tetapi kita perlu membatasi diri kita. Poin berikutnya, rahasia kegagalan Gideon yaitu adalah Gideon menginginkan jarahan rakyatnya, melanggar perintah Allah ke-10. Gideon membuat efod dari emas yang diambil dari rakyat, dan efod itu menjadi berhala bagi bangsa Israel. Hasilnya keluarga Gideon dan seluruh rakyat Israel menjadi rusak. Saudara-saudari, tamak akan harta adalah jahat di mata Tuhan. Mengingini barang milik orang lain. Saudara-saudari, karena itu Tuhan menerangi kita ya. Perkara menginginkan barang milik orang lain atau ketamakan harta, tamak, nggak puas. Orang punya ini, saya nggak terima, saya mau punya yang sama atau bahkan lebih baik. Kamu ingin ini, saya mau lebih baik lagi. Saudara-saudari, orang yang demikian adalah orang yang gagal. Semoga kita belajar dari 3 poin ini ya. Dari ketidakbaikan hati Gideon, dari hawa nafsu dagingnya Gideon, dari menginginkan jarahan ya Gideon ya. Tuhan berbicara kepada kita, biarlah sebaliknya kita mengambil Kristus, amen, sebagai kebaikan hati kita. Kita boleh mengambil Kristus sebagai kepuasan kita. Kita semakin datang kepada Dia, kita semakin dipuaskan. Saudara-saudari, kita boleh mengambil Kristus sebagai
kekayaan kita yang sesungguhnya. Haleluya, dia adalah Kristus kita yang al-muhid. Nah, semakin kita demikian, semakin mengapresiasi Kristus, saudari, kita ada keselamatan. Kita diselamatkan dari kegagalan Gideon ini. Terakhir, saudari, ini adalah satu kesimpulan ya, bahwa kitab Hakim-Hakim adalah suatu kitab mengenai kenikmatan akan negeri yang baik, yang adalah satu lambang Kristus. Yes, nggak salah. Kristus kita yang al-muhid dilambangkan dengan segala kekayaan tanah permai, dan itu menjadi satu kegirangan, satu kenikmatan bagi kita. Namun saudara-saudari, kita perlu ingat ya, ada poin berikutnya, bahwa keberhasilan Gideon menunjukkan kesempatan yang luar biasa untuk menikmati Kristus, tetapi kegagalannya menunjukkan kehilangan kesempatan untuk menikmati Kristus. Karena itu kita perlu bersyukur atas kesempatan yang luar biasa. Selama kita ada kesempatan menikmati Dia, saudara-saudari, kita jangan menganggap bahwa hal itu adalah hal yang biasa dan wajar. Sungguh itu adalah kasih karunia Tuhan bagi Anda dan saya. Kalau kita menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, lumrah, wajar, maka akibatnya kita akan menjadi kendor. Begitu kita kendor, kita menjadi orang yang gagal. Kita akan kehilangan kesempatan menikmati Dia. Sekali kita kehilangan, saudara-saudari, kesempatan itu belum tentu datang kembali. Karena itu, amen, poin praktisnya, saudara-saudari, kita perlu melatih, poin nomor 3 ya, kita perlu melatih pengendalian yang ketat dalam menanggulangi perkara seks dan harta. Saudara-saudari, amen, perlu Tuhan menguduskan seluruh diri kita, ya, roh, jiwa, dan tubuh, dikuduskan seluruhnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita jamah, saudara-saudari, biarlah itu semua adalah perkara yang kudus. Kita perlu berlatih mengendalikan dengan ketat hubungan antara saudara-saudari. Saudara-saudari dalam yang terkasih, kita jangan meremehkan perkara ini, tapi baik-baiklah kita belajar mengendalikan dengan ketat. Selama kita masih mengenakan tubuh daging ini, hawa nafsu daging masih menjadi musuh yang utama. Karena itu tidak ada kesempatan bagi kita untuk lengah. Kita perlu sejak dini berlatih memiliki pengendalian yang ketat terhadap perkara ini. Semoga kasih karunia Tuhan beserta dengan kita, memenuhi kita, membawa kita nampak bahwa hari ini, amen, Allah memanggil pejuangnya yang berani. Dan hari ini Allah memanggil Anda dan saya. Kita semua adalah bagi kemuliaan kesaksian Tuhan di bumi. Amin.